Sempat viral di media sosial kasus pencurian dan kekerasan pengusaha Briling di Desa Babadan. Kini pelaku tertangkap, warga penasaran. Polisi Republik Indonesia di jajaran Polres Indramayu dan Direskrimum Polda Jabar, ungkap kasus perampokan yang terjadi di Blok Cigentus Desa Babada Kecamatan Kertasemaya RT 05 yang terjadi pada TGL tanggal 4 Maret. Korbannya seorang perempuan Astri binti Suparno, kini ketangkap juga pelakunya. Dalam konferensi pers disampaikan oleh Kapolres Indramayu, AKBP Fahri Siregar mengatakan, hari ini kami akan merilis pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 di Desa Kenajar, Kecamatan Sukapiwang, Kabupaten Indramayu, di mana pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 kami menerima laporan dari keluarga korban bahwa telah ditemukan korban atas nama inisial M di rumahnya, dan korban bekerja sebagai agen BRI Link dan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan terlihat ada luka-luka dan juga ada beberapa darah yang berada di lantai. Dan selanjutnya petugas kami mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP, dan dari olah TKP terlihat bahwa kondisi korban sudah keadaan meninggal dunia pada posisi tergeletak dengan bersimbah darah, dan juga ada dugaan beberapa barang yang hilang, yaitu uang, handphone, dan juga DVR. Dan selanjutnya kami mencoba untuk mengidentifikasi pelaku dari peristiwa ini dengan mengumpulkan alat bukti dan tentunya juga barang bukti yang kami temukan pada saat melaksanakan olah TKP. Selanjutnya kami menemukan satu CCTV yang memperlihatkan sesosok seorang pria, ini kita bisa tunjukkan, yang pada kurang lebih pukul 8.30 ini memasuki rumah korban. Di sini kita bisa lihat bahwa pakaian yang digunakan berupa kaos warna gelap dan juga celana warna gelap. Di sini kita bisa melihat bahwa ada satu sosok seorang pria. Dan selanjutnya kami mencoba untuk mengidentifikasi dari sosok pria ini, dikarenakan berdasarkan keterangan dari keluarga korban sebelum pukul 8.30, tepatnya pukul 8 ke bawah, keluarga korban ini masih sempat bertemu dengan korban. Dan selanjutnya kami mencoba untuk mengidentifikasi siapa sosok pria ini. Dan dari hasil pengumpulan keterangan-keterangan yang ada, ternyata ada juga yang melihat satu orang sosok pria yang diidentifikasi selanjutnya sebagai sosok tersangka, yaitu tersangka AS. Dan selanjutnya kami mengumpulkan alat bukti ya, termasuk juga rekaman CCTV ya. Dan selanjutnya kami menemukan informasi di media sosial bahwa ada yang menjual handphone milik korban. Nah, dari media sosial ini ya, saya sebutkan aja Facebook, kita langsung mengetahui bahwa handphone milik korban sudah berada di tangan orang lain. Selanjutnya, setelah kita telusuri terkait media sosial ini, akhirnya diketahui bahwa penjual handphone milik korban beratas nama inisial D dan juga F. Dan selanjutnya kita lakukan penangkapan terhadap saudara D
dan juga saudara M. Dan menurut keterangannya bahwa handphone milik korban sudah digadaikan di tempat pegadaian sebesar Rp1.020.000. Berawal dari situ, selanjutnya kita mengumpulkan alat bukti lain, ya, rekaman CCTV yang menampakkan bahwa ada si tersangka, ya. Ini karena kita dari sini kita bisa mengidentifikasi ternyata D dan R ini juga menerima handphone awalnya dari saudara berinisial W, dan selanjutnya kita mengidentifikasi sosok pria ini, si tersangka ini, si AS ini. Ya, akhirnya kita ketahui bahwa sosok pria ini adalah saudara AS yang bertempat tinggal tidak jauh dari rumah korban. Dan selanjutnya pada hari Minggu pada pukul 03.00 tim respons kami berhasil, ya, tim Resmob dan juga bergabung juga dengan tim Resmob dari Direktorat Reskrim Polda Jabar, kita gabungan timnya berhasil menangkap tersangka di kos-kosan di wilayah Desa Jatimulya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Dan selanjutnya kita lakukan interogasi, kita lakukan pemeriksaan kepada tersangka, dan tersangka mengakui perbuatannya. Dengan keterangan yang diberikan, yaitu bahwa benar tersangka kurang lebih pada pukul 8.30 pada hari Senin ke rumah korban bermaksud untuk membeli rokok, dan pada saat itu terjadi percakapan antara korban dengan tersangka, di mana tersangka menyampaikan bahwa saya mau pinjam uang di mana. Nah, korban sempat menyampaikan bahwa kalau mau pinjam uang silakan ke BRI Baik. Dan selanjutnya setelah itu tersangka menyampaikan bahwa saya sudah banyak utang di BRI. Dan pada saat itu korban berbalik badan. Menurut keterangan dari tersangka, secara spontanitas tersangka mengambil kain yang berada di dekat tersangka, dan selanjutnya berusaha untuk mencekik dari si korban. Ya, tujuannya adalah mencekik lehernya, namun yang terikat adalah mulutnya pada saat itu. Dan pada saat itu juga korban sempat melakukan perlawanan. Akhirnya korban didorong ke bawah ke lantai dan kepalanya dibenturkan oleh tersangka pada kondisi korban juga masih berusaha untuk melakukan perlawanan. Akhirnya sempat posisinya korban itu berada tengkurap, ya, berbalik badan, namun terus dibenturkan kepalanya oleh si tersangka hingga akhirnya korban sudah tidak lagi bernyawa. Setelah mengeksekusi dari si korban, selanjutnya tersangka mengambil plastik. Plastik tersebut digunakan di kedua tangannya, ya. Selanjutnya menutup rolling door, mengambil uang milik korban senilai Rp12.800.000, mengambil handphone korban, dan juga merusak DVR. DVR ini adalah alat untuk rekaman CCTV. Nah, ini dirusak, dibawa, diambil sama dia. Dan selanjutnya tersangka keluar dari rumah korban dalam posisi berada keluar dari pintu belakang. Dan tersangka sebelumnya juga menutup pintu rolling door rumah korban. Selanjutnya tersangka menuju ke rumahnya, mandi, berganti pakaian, dan mengambil sebuah tas ransel hitam. Ya. Ini tas ransel hitam berada di gudang milik tersangka, diambil di rumahnya. Diambil barang-barang tadi curian tersebut, dimasukkan ke dalam tas, dan selanjutnya tersangka bertemu dengan istrinya dan menyampaikan bahwa tersangka akan pergi ke Subang. Dan selanjutnya tersangka menggunakan ojek
sampai ke Jalan Pantura dan selanjutnya berangkat menggunakan bus menuju ke daerah Kedaung dan baru menuju ke kos-kosannya. Sampai di kos-kosannya baru tersangka menjual handphone milik korban kepada saudara W, hingga akhirnya berpindah tangan sampai dengan ke saudara D dan juga saudara R, dan juga akhirnya keterlibatan saudara D dan R dalam kasus penadah ini. Dan selanjutnya tersangka pergi ke daerah Tuparef untuk membuang barang bukti, barang-barang yang diambil pada saat kejadian seperti DVR, termasuk juga KN yang digunakan untuk mengeksekusi dari si korban, dan juga baju milik tersangka. Jadi tersangka berusaha untuk menghilangkan barang bukti yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan eksekusi. Dan selanjutnya dia kembali ke kos-kosan tersangka sampai dengan akhirnya tersangka ditangkap oleh personil gabungan dari unit Resmob Satreskrim Polres Indramayu dan juga Resmob dari Direktorat Reskrimum Polda Jawa Barat. Dan ketika pada saat ditangkap, ya, tersangka berusaha untuk melarikan diri, berusaha untuk melawan petugas, mengancam jiwa petugas, dan selanjutnya kepada tersangka kita berikan tindakan tegas dan terukur. Dari hasil interogasi kepada tersangka, motif dari tersangka melakukan pembunuhan dikarenakan ingin menguasai barang milik korban, karena tersangka, menurut keterangan tersangka, tidak memiliki pekerjaan dan juga terlilit hutang, hingga akhirnya melakukan aksi itu. Kepada tersangka AS akan kami kenakan pasal 339, 338 dan juga 365 dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun. Dan juga kepada para penadah handphone dari milik korban, ya, saudara W, saudara D, saudara R, kita akan kenakan pasal 480 KUHP junto pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Demikian info seputar Indramayu Online dari berbagai sumber.